Jakarta, kota dari segala suku, agama, budaya, semua berkumpul di tanah ibu kota. Dengan banyaknya warga yang bertempat di Jakarta, tidak heran banyak sekali budaya-budaya masuk ke dalam kota ini. Entah budaya dari luar kota maupun budaya dari luar negeri. Sebagai kota metropolitan, tidak menutup kemungkinan nantinya akan banyak sekali para pendatang yang ingin mengadu nasib di Jakarta ini. Sebetulnya, Jakarta juga memiliki suku asli, yaitu suku Betawi. Suku yang terkenal dengan ondel-ondel, lenong, tanjidor, roti buaya, dan yang paling legendaris adalah si Pitung. Tokoh yang merupakan jagoan Betawi pada zamannya. Tokoh si Pitung diperkenalkan sebagai orang yang ahli bela diri, yaitu pencak silat. Pencak silat dari Betawi pun banyak memiliki berbagai aliran seperti silat cingkrik, sabeni, paseban, dan salah satu juga yang familiar didengar yaitu silat beksi. Beksi salah satu seni bela diri yang berasal dari Betawi yang memiliki arti bek, yaitu pertahanan, dan si yang berarti 4. Kemunculan tokoh-tokoh dari beksi itu adalah para laskar rakyat. Tentunya para laskar itu para pejuang. Nggak mungkin pejuang itu nggak punya pos bertahan, nggak mungkin. Bukan pejuang namanya kalau nggak punya pos untuk berkumpul, untuk membicarakan bagaimana mempertahankan kemerdekaan maupun mempertahankan harga dirinya. Gitu kira-kira ya. Nah, itulah dari kata pertahanan. 4 ya. Ada empat pos penting atau pos bertahan para laskar rakyat pada zamannya. Pokoknya di setiap utara, timur, selatan itu ya, itu 4 penjuru itu, penjuru mata angin tadi. Itu ada pos tadi atau benteng pertahanan yang diperakasai oleh para tokoh-tokoh pejuang tadi. Ya, yang di dalamnya ada memunculkan beksi gitu. Beksi sendiri identik dengan kekuatan fisik dan juga orang yang mengenalnya dengan seni bela diri. Selain itu, dalam hal yang lebih luas lagi, beksi ternyata juga menjadi budaya dan alat perjuangan bangsa sewaktu zaman penjajahan dulu. Beksi itu ternyata bukan hanya bela diri. Beksi itu menjadi alat perjuangan para laskar rakyat sewaktu zaman penjajahan, sewaktu era-era awal waktu pemberontakan di tahun 55 ke atas gitu. Nah, itulah keberadaan beksi. Nah, kemudian tentu ada tokoh-tokohnya gitu. Nah, ini yang mungkin luar biasa juga, mungkin untuk pengetahuan bagi kita semua, bahwa beksi itu didirikan atau dipopulerkan itu sebetulnya oleh para pejuang gitu. Contoh dari Wan Gani, dari Mufti Batavia pertama, Kumpi Jidan di Dadap, termasuk ulama dari Cirebon di sana. Ada Lee Chen Ok, ada Kim Murhali. Nah, kemudian itu di luar petukangan ya, di luar petukangan. Nah, beliau itu awal yang memang mempopulerkan beksi itu di Dadap, kemudian juga di Wan Gani itu di daerah Bekasi pada saat itu. Nah, turunlah ke petukangan gitu. Di petukangan ini ada lima tokoh yang dipimpin oleh Haji Gojali, Haji Hasbullah, Kong Simin, Kong Nur, dan Mandor Minggu. Nah, beliau 5 orang tokoh inilah yang akhirnya membumikan dan mengentalkan, mengkristalkan beksi itu sendiri. Gitu. Akhirnya menjadilah sebuah kata ya, buah kata yang punya makna. Jadi beksi itu berbaktilah engkau kepada sesama insan. Jadi 5 orang inilah yang asli dari petukangan yang mengerengin kali ya, mengkristalkan atau membumikan
beksi yang tadinya sempat berkembang di daerah Dadap khususnya. Sebelum merambah ke daerah Petukangan, Kampung Dadaplah yang menjadi tempat awal mula beksi berada, yang dahulu bernama Besi, dan sampai sekarang berubah menjadi yang kita kenal yaitu beksi. Menurut sejarah yang kita dapat ya, beksi itu pertama namanya Besi. Ya. Oke, Besi dengan tokohnya Kumpi Jidan. Ya. Dengan artinya bekep sigap. Ini kesimpulannya. Yang kedua berkembang, yang kedua menjadi Besie, bahasa Cina karena tokohnya keturunan Cina, Li Chen Ok. Ya. Li Chen Ok. Nah, yang artinya itu kuda-kuda. Adanya kuda-kuda. Yang tokohnya adalah Li Chen Ok. Ya. Yang ketiga berkembang beksi, berbaktilah engkau kepada sesama insan, yang tokohnya adalah Haji Gojali. Nama beksi pun bukan hanya sekedar nama, tetapi juga memiliki filosofi, yaitu berbaktilah engkau kepada semua insan. Karena Haji Gojali ini memang orang yang dermawan, ya menurut keterangan-keterangan yang kami dapat. Beliau aja contoh kedermawanan beliau itu. Jadi di masa beliau, ketika beliau mengajari teman seperjuangan lah, cuma karena Haji Gojali itu pimpinannya dan paling inilah lebih jago, katakanlah di atas sedikit lah. Akhirnya beliau yang selalu mengajar waktu itu pun belajarnya juga ngumpet gitu. Nah, beliau itulah yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk kebutuhan perjuangan maupun kebutuhan berlatih silat waktu itu. Nah, itu yang pertama, kedermawanan. Yang kedua, beliau itu sangat takzim dengan gurunya. Tuh, gurunya. Gitu. Beliau sangat takzim dengan gurunya. Atau walaupun gurunya itu lebih muda, walaupun gurunya itu katakanlah stratanya lebih di bawah beliau gitu kira-kira. Tapi tingkat ketakziman beliau itu adalah dari ilmunya tadi. Dari keilmuan orang yang mengajarkan beliau. Yang ketiga, beliau itu sangat ini dengan ketimpangan-ketimpangan yang ada di masyarakat. Nah gitu. Beliau selalu resah. Akhirnya selalu resah dengan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di masyarakat, tengah-tengah masyarakat.
Jadi awal basic dasar itu dasarnya kita ya biasa kita pemanasan dulu ya. Kayak pemanasan kan biasa itu ya. Jadi kalau kita kalau bahasa orang Betawi, kalau kita mau gerakin memang kita harus banyak push up atau bagaimana gitu ya. Terutama, tapi kalau dasarnya basic itu pertama kita dasarnya pukulan dasar ya. Awal satu. Yang kedua kita main diketok, pukul ketok namanya, pukul ketok itu. Yang ketiga kita main bahasanya cauk gitu ya, main cauk. Keempat sama susul lagi, diketok lagi, dicauk lagi, baru kita ambil siak namanya, artinya kipas gitu. Siak untuk mengambil boleh katakan kalau serangan-serangan dari orang gitu ya. Itu baru kita ngambil kesikut lagi ambilnya. Sabet lagi kemari sama kiri kanan sebenarnya dasarnya itu. Jadi pukul, ketok, cauk, sikut. Itu dasarnya, basic dasar gitu. Nama saya Muhammad Ridho, saya lahir di Jakarta Pusat, dulu namanya Kampung Petojo. Kalau sekarang tinggal di Jakarta Barat, tepatnya di Kelurahan Joglo. Kalau untuk latihan basic sendiri ya kurang lebih udah 2 tahun lebih lah, hampir 3 tahun sekarang. Saya latihan dari saya SMP kelas 1 sampai sekarang. Sekarang saya kuliah semester 7. Nah, dulu itu semester 3 ada tugas warisan budaya. Dulu ditugaskan untuk wawancara salah satu pengkreasi pengembang dari aliran silat beksi. Nah, di situ saya udah mulai tertarik sama beksi karena kemudian akhirnya menjadi skripsi saya, tugas akhir, penelitian akhir. Nah, disitulah kemudian saya makin tertarik belajar beksi, terus juga memperdalam baik secara praktek maupun sejarah dan perkembangannya. Ya karena buat jaga diri kan, buat nerusin budaya Betawi juga. Soalnya ada keturunan dari guru besar dari Mandor Minggu. Saya tuh cucu cicitnya Mandor Minggu.
nerusin, karena nggak ada lagi yang nerusin kalau bukan saya di keluarga saya tuh. Buat jaga diri, kan sekarang kan cewek kan gampang banget tuh dileceh-lecehin, apa diapain gitu sama cowok. Nah itu salah satunya buat ngatasin itu, buat tanganin itu. Kalau misalkan ada kejahatan di jalan, kita kan nggak mesti ngerepotin orang lain, jadi kita bisa bela diri sendiri, bisa ngelawan orang itu sendiri. Ya, gambaran tentang beksi dulu sebelum saya ikut belajar beksi, saya tersempitkan oleh pribadi orang sih sebetulnya, karena saya ngelihat orang belajar beksi kok pada gaya gitu, pada jadi so jagoan, pada jadi ya itu masing-masing pribadi orang ya. Ternyata bukan itu. Setelah saya belajar ternyata nggak begitu. Bahkan di beksi itu sendiri kita nggak diajarkan buat jadi jagoan, buat jadi apa ya, sombong lah gitu. Gue ikut ini, gue ikut itu. Nggak begitu. Justru kita harus bagaimana berguna buat diri kita sendiri, mengenal diri kita sendiri, terus bermanfaat buat lingkungan kita, terus bahkan masyarakat luas gitu. Itu sebetulnya begitu. Nih kan sebelum belajar beksi sama sesudah belajar beksi itu, sebelumnya tuh kan saya kurang percaya diri ya kalau misalkan berhadapan sama orang gitu. Nah sekarang tuh saya lebih percaya diri, kayak misalkan gimana ya, buat jaga diri juga kan. Saya pernah tuh gak sengaja dicolek sama orang, bapak-bapak minta tapi maksa. Saya nggak suka tuh kalau kayak gitu. Terus dia nyolek saya kan, saya nggak sengaja juga, saya ajar dia. Terus dari situ saya minta maaf langsung sama bapaknya. Saya udah bilang awalnya saya nggak punya uang, tapi dia tetap maksa. Jadi ya udah kayak gitu. Itu refleks juga kalau beksi. Jadi karena kereflekan itu, sebelumnya saya belum bisa ngontrol refleks itu, tapi sekarang saya udah bisa ngontrol itu. Karena saya tadi pengembangannya bukan dalam hal praktisi gitu ya, dalam praktek, tapi saya lebih ke beberapa tulisan, artikel. Jadi saya pernah beberapa ikut lomba karya tulis ilmiah nasional, itu ada di Bandung waktu itu, di Jatinangor. Itu di Universitas Padjadjaran. Saya membawakan karya tulis tentang pendidikan moral beksi. Di situ alhamdulillah saya dapat juara 3. Terus juga di Museum Kebangkitan Nasional, Huskitnas, dia menyelenggarakan lomba tutur sejarah. Nah, di situ juga saya berupaya mengenalkan beksi melalui tutur sejarah tadi. Alhamdulillah dapat juara 3 juga. Terus pada tahun 2019 itu sebelumnya, berkat saya belajar beksi juga saya dikirim sebagai kontingen DKI Jakarta, utusan duta budaya lah dari DKI Jakarta untuk berangkat ke Minahasa, Sulawesi Utara. Saya pernah ikut festival, saya juara festival perguruan ya. Saya juara 3 harapan awal, juara 3 harapan. Terus di tempat ini juga, di Rpetra ini saya dapat juara 1 perguruan saya. Terus banyak sertifikat lainnya dari kayak kita pentas gitu, penghargaan gitu banyak. Sebagai generasi muda ya kita haruslah kenal gitu sama budaya kita sendiri gitu kan. Ya lestarikan budaya kita sendiri juga, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Jadi jauhilah stigma negatif tentang tradisi budaya kita gitu. Jangan nganggep kuno, terus ketinggalan lah, nggak modern, nggak kayak gitu.
Bahkan sekarang maknanya tuh lebih budaya tradisi tuh bisa kok seiring dengan perkembangan zaman, ilmu dan teknologi. Sekarang udah banyak budaya alih wahana ke virtual gitu. Keren kok budaya itu, asik. Karena memahami dan mengerti budaya, ya memahami diri kita sendiri gitu. Kalau buat cewek kan sekarang kan kayak cewek tuh kayak males gitu, malu latihan silat. Kayak teman-teman saya aja malu kalau saya ajak latihan silat, karena silat kan baik banget cowoknya ya. Kadang nggak usah malu, malahan kan kita temenan sama cowok malah enak. Kayak gitu. Saya juga kan awalnya emang malu tuh, tapi saya berusaha buat ngedorong rasa malu itu, jatuhin rasa malu itu. Nah sekarang buat cewek-cewek, ya udah, ayo belajar silat buat diri lu juga, bukan buat orang lain. Buat orang lain juga sih, kalau misalkan ada yang butuh pertolongan gitu. Iya, jangan malu, ini kan budaya, jangan sampai budaya ini musnah dari rumahnya sendiri.